Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik yang potensial untuk kita tradingkan pada perdagangan esok 4 November 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Ini hanyalah informasi dan edukasi umum yang dapat diakses secara gratis oleh Sobat Trader. Dan pada saat market berjalan, silahkan diterapkan beberapa strategi tersebut. Jika sesuai dengan strategi apa yang Joy Trader sampaikan, semoga bisa mendatangkan profit untuk sobat trader semuanya. Jika tidak sesuai dengan yang terjadi saat market berjalan, ya itulah adanya. Karena kita bukan peramal. Kita hanya bisa menganalisa bagaimana perkiraan-perkiraan berdasarkan teknikalnya. Mari kita bahas beberapa saham-saham yang cukup uptrend beberapa waktu terakhir, lalu bagaimana potensinya untuk beberapa waktu depan. Yang pertama adalah Bumi. Bumi sudah uptrend sejak beberapa waktu yang lalu, dan saat ini sudah mulai sideways. Pergerakannya sudah mulai sideways, belum mampu bertahan di atas MA20 dan justru berada di bawah MA50. Pada perdagangan 3 Desember 2024 melemah 0,72%, sempat menguat ke 144, namun closingnya di bawah turun. 2 hari terakhir, koreksi hampir dengan tanpa volume, sepertinya menjadi menarik. Ya, koreksi dengan volume kecil, bukan tanpa volume. Koreksinya dengan volume kecil. 2 Desember volume kecil, 3 Desember volume kecil. Salam terminologi ada norma distribusi. Yang distribusi CP, CC, SQ, AI, yang akumulasi MG, YP, YU, NI. Average price di 140. MG sudah mulai akumulasi cukup besar, 19 miliar. Bisa mulai dipantau saat ini. Untuk Bumi, supportnya ada di 133, last price di 137. Bisa dipantau untuk Bumi, memang pergerakannya cukup sideways di range sekitar 123 sampai 145 di pas EMA 20-nya. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, kemungkinan ini masih bagus. Karena untuk trading jangka menengah, jika memang Bumi akan melanjutkan uptrendnya, maka ini kesempatan untuk buy on weakness. Perdagangan 29 November, saat Bumi sempat terkoreksi sampai ke 133, ternyata ada berlawanan buyer dan volume transaksi cukup besar, lalu menguat. Dan pada perdagangan 2 Desember, koreksi dengan volume kecil. Perdagangan 3 Desember, koreksi dengan volume kecil. 4 Desember, jika masih koreksi, semoga lebih kecil daripada koreksi dari tanggal 3 Desember. Jika koreksi tanggal 4 Desember, volume makin kecil, maka pertanda sellernya sudah mulai melemah, tinggal nunggu bayarnya untuk kemudian mampu mengangkat harga dari Bumi. Tanggal 8 November terakhir di 550, kemudian menguat, saat ini berada di bawah MA50, berada di bawah MA20, namun ini masih cukup bertahan di atas 125, ya, belum membentuk lower low. Ini low, higher low, higher low. Jika tetap berada di atas 125, maka masih ada potensi untuk Bumi tetap uptrend sampai jangka menengah panjang selama bertahan di atas 125. Saat ini support kuatnya 125, jangan sampai ditembus. 126, 125, ya, jangan sampai ditembus. Ini akan menjadi support sakral dari Bumi. Jika breakdown dari sini, berarti jelas patah tren dan kemungkinan akan balik kandang ke harga 100-an atau bahkan di bawah 100. Nomor 200 di 100. Bisa dipantau untuk perdagangan 4 Desember 2024. Jika open low, maka bisa spekulasi buy. Jika koreksi, bisa tawar-tawar di dekat support 123 atau bisa dipantau tanggal 5 Desembernya. Tinggal kita lihat saat market berjalannya seperti apa. Yang jelas, koreksi 2 hari terakhir tampak dengan volume kecil, berarti koreksi-koreksi wajar, maka masih ada potensi untuk Bumi Resources kembali menguat. Selanjutnya BRMS.
yang pada perdagangan hari ini harganya tidak kemana-mana, sama dengan last price. Opennya di 400, sempat menguat ke 406, kemudian di bawah turun. Setelah kemarin belum mampu menembus EMA 20, kemudian terkoreksi, pada perdagangan hari ini belum kemana-mana harganya, namun memang volume tanggal 2 Desember justru volume yang besar, berbeda dengan bumi. Kalau bumi, volume tanggal 2 Desembernya tidak lebih besar daripada volume 29 November, dan 29 Novembernya menguat dengan volume cukup bagus. Kalau BRMS, kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan jika melihat kondisi seperti ini. Ya, breakdown belum mampu menembus 400, belum mampu bertahan di atas 400, sehingga BRMS masih ada potensi untuk lanjut koreksi. Namun ya belum tentu, semuanya kan prediksi. Secara metodologinya netral, yang distribusi AK, CC, BK, XA, yang akumulasi BB, LG, YU, CP. Kita lihat supportnya BRMS. Ini terlalu jauh. 380 ya. 380 akan menjadi support terdekat dari BRMS. Jika turun dari 390 membentuk lower low, maka ada potensi ke 390. Saat sampai ke 390 bisa dipantau, kemungkinan akan ada pantulan. Seperti yang terjadi kemarin tanggal 28 November ke 390, kemudian ada pantulan tanggal 29 Novembernya menguat. Nah, ketika tanggal 2 Desembernya menguat karena belum mampu menembus EMA 20, ya ada pantulan untuk koreksi. Tinggal kita pantau-pantau lagi ke dekat-dekat 390. Kita tunggu saja di dekat 390 apakah memang BRMS akan bertahan atau breakdown. Jika breakdown, maka kita tunggu-tunggu lagi di dekat 380. Untuk emiten seperti ini yang sudah dalam kondisi pelemahan, tidak begitu uptrend, maka kita harus dapat area entry yang pas. Harus dapat area entry yang pas, harapannya ketika memang kemudian naik, kita bisa segera take profit. Atau dapat harga yang pas, kalau memang naik dan mampu terus menguat-menguat kembali uptrend, maka kita bisa untuk jangka menengah. Daripada beli di atas seperti ini yang justru tanggung ya, saat ini harganya tanggung, dengan support 380 juga cukup jauh, dengan resisten juga cukup jauh, sehingga harganya tanggung. Kalau dapat di 390, nanti setidaknya bisa TP di 390 sampai 400-an. Dan ini belum mampu bertahan di atas 400. Breakdown dari support psikologis berarti. Asing ada distribusi 6,6 miliar. Silahkan dipantau masing-masing kalau sobat tertarik di BRMS. Secara volatilitas lebih volatil BRMS, namun ya kemungkinan momentumnya sudah mulai melemah. Jika kita lihat beberapa waktu terakhir, volume perdagangannya juga sudah mulai melemah, sehingga memang sepertinya akan sideways terlebih dahulu sebelum BRMS mampu melanjutkan penguatannya. Apalagi saat ini IHSG juga sedang dalam kondisi reversal, kemungkinan akan rebound, bisa jadi BRMS akan menjadi opsi alternatif karena kemungkinan beberapa investor, beberapa trader akan lebih memilih beberapa emiten yang sedang terdiskon seperti Big Bang, TLKM, ISAT yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Harusnya kemungkinan akan ada rotasi ya. Kalau untuk trading jangka pendek tetap ini masih menarik karena uptrend. Silahkan manfaatkan trading jangka pendeknya. Namun untuk trading jangka menengah kita harus rotasi terlebih dahulu untuk saat ini karena ini sudah menguat cukup tinggi dan bisa jadi ini akan menjadi area distribusi. Sudah kita bahas beberapa waktu lalu ada pola bearish divergence dan sepertinya memang akan terrealisasi. Di sini harganya menguat namun osilatornya melemah. Untuk trading jangka menengah sudah kurang menarik BRMS ya. Karena sudah ada sudah ada pola bearish divergence. Harganya menguat, RSI stokastik osilatornya melemah. Dah. Di markup untuk bisa jualan dan bisa jadi ini menjadi area distribusi. Seperti pada beberapa waktu yang lalu juga kita bahas,
distribusi sideways di dekat-dekat support, kemudian breakdown support cukup dalam. Kalau untuk trading jangka pendek dipersilahkan, kalau untuk trading menengah kita pilih emiten-emiten yang lain yang sudah terdiskon dan belum naik tinggi. Selanjutnya Dewa, sama dengan beberapa emiten grup Bakri lain. Dewa saat ini juga kemungkinan masih akan tertahan di support psikologis 100, namun volume jualan 3 hari terakhir cukup besar. Volume tanggal 28 November cukup besar, kemudian volume tanggal 29 cukup besar, jualan-jualan. Nah, perdagangan 3 Desember mulai melemah, mulai sepi. Meskipun ada asing masuk 1 miliar, AK ini masuk 1 miliar. Secara bentar lagi ada small distribusi. Yang distribusi ini PD, ZP, CP. Yang akumulasi AK, YP, MG, XL. Dari pergerakan Dewa, Bumi, dan BRMS, jika beberapa kali kita lihat polanya ada kemiripan, namun juga terkadang terjadi perbedaan. Ya, seperti tanggal 29 November. Saat di sini BRMS menguat, namun Dewa tidak menguat. Hanya menguat sebentar, kemudian koreksi. Sehingga tandanya merah. Tanggal 2 Desember juga sempat menguat, kemudian koreksi. Dan koreksinya cukup dalam. Ini sampai low-nya di 101 bahkan. Sempat menguat cukup tinggi. Sempat hit TP1 kita, tetapi setelah itu dibawa turun cukup dalam. Saat ini sangat dekat dengan support psikologis di 100, maka bisa dipantau untuk Dewa. Dewa dan Bumi saat ini sangat dekat dengan support mereka, sehingga akan menarik jika sobat trader untuk memantau keduanya, karena dekat dengan support. Bisa untuk manfaatkan pantulan, manfaatkan swing trading di emiten-emiten yang uptrend, termasuk Dewa dan Bumi. Yang lebih volatil memang Dewa, namun ya bukan berarti kalau volatil akan bisa naik tinggi. Yang jelas tergantung market-makernya mau menggunakan yang mana. Kalau secara historical beberapa waktu terakhir, yang naiknya kenceng Dewa, naik kenceng, koreksi kenceng, naik kenceng, koreksi kenceng. Kalau untuk trading jangka pendek, scalping Dewa lebih menarik. Namun apalagi satu tiknya juga sudah 1%-an. Bumi bisa menjadi patokan apakah Dewa akan menguat atau tidak. Dipantau saja. Sebenarnya energi sama, karena ada request dari sobat trader terkait emiten grup Bakri, maka kita bahas beberapanya dari emiten-emiten grup Bakri. Saat ini juga sangat dekat dengan support untuk energi. Support kuatnya ada di 230. Support terdekat di 230, namun juga tidak menutup kemungkinan akan kembali terkoreksi ke 222. Energi lebih tampak jelas sudah membentuk lower low. Karena pergerakan dari emiten-emiten grup Bakri ini cenderung hampir sama, maka energi bisa jadi patokan kita bahwa emiten grup Bakri yang lain memang masih ada potensi untuk lanjut terkoreksi. Meskipun ini ketika naiknya paling lagging, paling belakangan, namun ternyata koreksinya paling duluan. Sudah membentuk lower low. Ini low di tanggal 11 November ada di 234. Kemudian di tanggal 3 Desember low-nya di 228. Sempat terkoreksi cukup dalam. Sudah membentuk lower low yang jelas. Closing di 234. Masih berada di atas 230. Namun tetap akan ada potensi. Jika melihat secara teknikalnya akan ada potensi untuk energi melanjutkan koreksinya ke 222. Meskipun tetap akan ada pantulan-pantulan saat, wajar saja. Seperti tanggal 2 Desember juga sempat menguat, namun kemudian koreksi belum mampu 50. Ini juga sempat koreksi, menguat, closingnya dibawa turun. Tentu akan ada kenaikan dan penurunan, hal yang wajar di saham, namun lebih besar potensi energi untuk terkoreksi kembali ke 222. Jika memang hanya untuk day trading, maka silahkan pantau Dewa dan Bumi yang lebih dekat dengan support dan masih cukup uptrend. Secara terminologi netral, distribusi NI YUDH, akumulasi MG BKAK. Ini beberapa pembahasan terkait emiten dari grup Bakri.
Silahkan diputuskan sendiri sobat trader, apakah sobat trader kembali tertarik untuk entry di emiten grup Bakri. Kalau untuk scalping dipersilahkan, kalau untuk trading jangka menengah lebih baik hati-hati. Masih banyak emiten lain yang menarik yang memang sudah kita buatkan trading plannya dan beberapa banyak hit TP hari ini. Ini termasuk yang menarik ESA. Secara metodologi ada akumulasi kecil oleh CC, KK, ZP, CP, didistribusi PD, LG, BK, YP. ESA saat ini berada di resisten EMA 20 di 845. Kenaikan 2 hari terakhir tidak disertai dengan volume yang cukup bagus dan asing jualan 3 hari terakhir sebesar 1 miliar di perdagangan 3 Desember 2024. Meskipun secara metodologi menarik, namun ada potensi untuk ESA belum mampu menembus EMA 20, belum mampu menembus di 850 dan justru kembali terkoreksi ke 800 atau bisa ke EMA 200 di 775. Support kuatnya saat ini memang di 800, ya tidak apa-apa kita buat di 800. Support kuatnya di 800. Jika mampu bertahan di atas 800, maka ESA ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Ini juga termasuk saham yang uptrend. Namun EMA 20 baru saja dead cross dengan EMA 50 ya. Dan sebentar lagi EMA 20-nya akan menjadi resisten dari kenaikan harga ESA Industries Indonesia. Volume tanggal 29 November cukup besar, sangat bagus, tampak candle hammer dan disertai dengan penguatan 2 hari terakhir. Namun 2 hari terakhir penguatannya tidak disertai dengan volume, sehingga memang ada potensi untuk ESA Industri Indonesia belum mampu menembus EMA 20 dan terkoreksi kembali ke 830, ke 820, ke 810. Jika ada koreksi ke arah itu, maka sudah mulai bisa dipantau. Kemungkinan ESA sudah akan tertahan di support 800. Yang memang sudah hampir mendekati dengan MA 200-nya. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 800, baik di 810, 20, 820, maka bisa dipantau, bisa spekulasi buy untuk ESA Industri Indonesia. Ini lebih menarik ya, lebih menarik daripada beberapa emiten grup Bakri tadi yang memang ini sudah koreksi cukup dalam dan cenderung sideways di sini, bisa manfaatkan swing trading di ESA. Apakah ESA akan melanjutkan uptrendnya? Ya belum tentu. Yang jelas secara analisa ini ada volume yang cukup bagus di tanggal 29 November. Meskipun asing distribusi, namun beberapa kondisi seperti bandarmologi pada tanggal 3 Desember juga cukup bagus. Teknikalnya juga cukup bagus, maka bisa mulai dipantau kalau ada koreksi. Semoga tidak breakdown dari 800 karena beberapa waktu yang lalu kita buatkan trading plan di sini breakdown dari 900 dengan volume cukup besar. Semoga sudah terhenti koreksi dari ESA dan mampu kembali melanjutkan penguatan. Bisa dipantau untuk perdagangan esok. Namun lebih baik tunggu koreksi. Selanjutnya SMA yang pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi ke 139 namun closing di bawah turun ke 134. Secara bandarmologi ada akumulasi besar oleh YP, KZ, ZP, CP yang distribusi CC, BK, AK, XL. YP akumulasi 8 miliar di average price 136, berarti cukup tinggi. Average price dari YP. Menarik SMA, memang belum kita buatkan trading plan karena memang kita tunggu koreksi ke 126. Ternyata koreksinya sudah terjadi tanggal 2 Desember, kelewatan ya harusnya. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari ini. Menguat cukup tinggi, namun masih belum mampu menembus MA 200. SMA kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya seperti MTEK. Meskipun begitu, saat ini masih belum mampu menembus MA 200 yang beberapa kali menjadi resisten dari SMA. Jika ada koreksi ke 130, maka kesempatan buy on weakness. Jika tidak ada koreksi dan ingin entry, ya dipersilahkan untuk diatur area entry-nya. Mari kita lihat cara time frame 1 menit. Kenapa terjadi koreksi di SMA ini? Apakah ada buangan besar atau tidak?
koreksi, gap down. Ini 132. Sempat konsolidasi 132 menguat sampai ke 139 ya. Jika kita lihat secara time frame 1 menit, ini cukup menarik. High-nya ada di 139, namun belum ada buangan besar. Belum ada big money yang jualan. Tampak dari candle-candle volume, dari warna volume. Sini ya. Warna volume yang memang hijau-hijau-hijau nih, hijau-hijau-hijau-hijau. Merahnya kecil-kecil. Jika merahnya sebesar ini di jam 15 lebih 8 menit, maka perlu diwaspadai. Namun merahnya di jam 15 lebih 9 menit ini cukup kecil ya. Di haki, namun yang haki ya memang hanya haki kecil karena memang bukan big money yang jualan. Big money-nya masih pengen hold. Justru kalau koreksi bisa jadi big money-nya akumulasi. Maka SMA menarik. Jika besok ada koreksi, jangan ragu untuk beli. Kemungkinan ini masih akan melanjut penguatannya karena ada big money yang average price-nya cukup tinggi nih. YP nih 136. Bisa dipantau untuk SMA. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan karena masih cukup menarik. Upside-nya juga lumayan. Masih belum naik tinggi karena MTEK-nya juga baru saja breakout. Kemungkinan akan terbawa sentimen kenaikan MTEK juga SMA. Selanjutnya PIVA. Lagi dan lagi karena cukup sideways. Pergerakannya sebenarnya sudah kita buatkan trading plan beberapa waktu yang lalu. Sempat menguat sampai hit TP1 ya. High-nya di 272 namun closing-nya di bawah turun sampai ke 256. Pada perdagangan hari ini open di 258, sempat koreksi ke 256 namun kemudian menguat. Meskipun penguatannya hanya tipis. Closing di 260. Secara bendermologi netral, yang jualan AK GREP, yang masuk YP KK SKXL. Dari hari ke hari volumenya makin melemah. Namun ini masih berada di support 254. Masih berada di atas support 254. Ada potensi untuk PIVA mampu melanjutkan penguatannya setidaknya ke 270 atau ke 280. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada sobat ini bertanya, ini gimana, apakah waktunya take profit tanggal 25 November ini ya? Ya, karena kita lihat beberapa waktu terakhir PIVA belum mampu menembus EMA 20, maka kita bilang ya cicil TP saja. Ternyata menguat sampai breakout EMA 20, namun ternyata di bawah turun lagi. Berarti memang belum mampu menembus MA 20. Secara teknikal sebenarnya ini sideways cukup lebar. Bahkan bisa jadi area distribusi di atas. Namun ya kita bisa manfaatkan trading jangka pendek saja. Ini juga berada di bawah EMA 50 saat ini sehingga harus hati-hati. Kalau memang sobat trader punya PIVA. Ini bisa kita manfaatkan swing low. Kalau menguat ke 270 bisa cicil TP. Kalau sudah punya PIVA. Karena memang tidak bisa di hold untuk jangka menengah kondisi saat ini. Dan memang pergerakannya juga cukup volatil, sering membuat ekor. Lebih baik segera take profit kalau sudah floating profit. Dan nanti bisa spekulasi kembali kalau ada diskon. Seperti saat ini sudah terkoreksi cukup dalam. Kemungkinan akan ada penguatan setidaknya ke 270 lah. Lumayan dapat 5 tick kalau dapat di 260. Bisa kembali dipantau untuk perdagangan esok 4 Desember 2024. Selanjutnya Java, pada perdagangan hari ini sempat menguat. Ini juga saham uptrend yang cukup menarik, namun masih belum mampu menembus resisten di 1800. Volume perdagangan pada hari ini cukup bagus, cukup besar, secara teknologi netral yang distribusi KK, ZP, YPDX, yang akumulasi AK, CC, LG, JP. Saat ini secara teknikal masih cukup bagus. Untuk Java, syaratnya adalah breakout dari 1800. Jika berhasil breakout 1800, ada potensi untuk Java melanjutkan penguatan ke 1840. RSI stokastik kembali golden cross. Ya, kembali golden cross karena penguatan pada tanggal 3 Desember ini. Nah, harapannya mampu melanjutkan penguatan. Kita coba lihat apakah ada
buangan cukup besar sehingga membuat Java terkoreksi pada perdagangan hari ini. Sempat menguat sampai ke 1800, namun kemudian di bawah turun. Sepertinya memang sudah ada buangan cukup besar di sini ya. Mari kita perbesar di sekitar jam sini. Ini kalau untuk jualan segini sudah cukup besar sebenarnya. Jam 14.27 menit sudah ada volume jualan cukup besar. Jam 14.37 juga cukup besar. Jam 15.40 ini juga cukup besar jualannya. Meskipun tidak lebih besar daripada jam 13.44, namun ya perlu diwaspadai. Jika ada koreksi, kesempatan untuk buy on weakness kembali. Kemungkinan masih akan sideways. Atau kalau mau buy on breakout ya dipersilahkan. Jika berhasil breakout 1800, maka Java akan melanjutkan uptrendnya kembali. Sideways lebar ya. Sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu bahwa supportnya di 1700 semoga bertahan dan memang bertahan. Lalu pada perdagangan hari ini menguat. Meskipun masih belum mampu breakout, namun harusnya sobat trader sudah floating profit. Kalau memang belinya di support, ya beli di support sesuai yang sudah kita gambar ini. RSI stokastik golden cross masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Baru saja golden cross. Tinggal bagaimana nanti big money mau mengarahkan harganya. Karena tanggal 3 Desember ini harganya tidak dijaga, ya harganya tidak dijaga sehingga ekornya cukup panjang dan dibiarkan big money-nya jualan. Kurang bagus sebenarnya untuk candlenya. Selanjutnya Antam pada perdagangan hari ini cukup menarik. Ada akumulasi cukup besar oleh ZP YUBB 36 miliar yang distribusi AK ini DP BK dan disertai dengan volume cukup besar, asing ada masuk 28 miliar. Secara teknikal Antam tampak membentuk higher low, low, higher low. Ada potensi Antam untuk kembali melanjutkan penguatan setidaknya ke 1500. Closing di 1450 dengan volume cukup bagus pas di EMA 20-nya disertai dengan akumulasi besar. ZP average price 1447, kemudian asing ada masuk. Maka untuk perdagangan 4 Desember 2024 aneka tambang bisa mulai dipantau kembali ya, bisa mulai dipantau. Kalau ada koreksi kesempatan buy on weakness, kalau open low juga kesempatan untuk spekulasi buy di awal sesi. Tampak memang belum mampu menembus EMA 200 yang menjadi resisten saat ini, namun volumenya 3 Desember ini cukup besar, akumulasi juga cukup bagus. Harapannya ZP tetap akumulasi lalu harganya diangkat naik ya. Kita coba ikut big money yang masuk di tanggal 3 Desember ini. Karena kita baru bisa tahu ketika market selesai, yaitu di sekitar jam 5, siapakah yang akumulasi, bagaimanakah foreign flow-nya, akumulasinya besar atau tidak, baru kita bisa tahu. Maka ketika kita sudah tahu, tinggal kita buat trading plan untuk esok 4 Desember 2024. Semoga Antam kembali uptrend setelah beberapa waktu terakhir breakdown dari EMA 200 dan ini EMA 20 sudah hampir dead cross dengan EMA 200 ya. Harapannya jangan sampai dead cross di EMA 200. Ini menguat terlebih dahulu. Jika ini menguat terlebih dahulu, maka EMA 200-nya tidak jadi dead cross dengan EMA 20. Kalau sampai dead cross, bertanda kurang bagus sebenarnya. RSI stokastiknya sudah bagus ya, mengarah ke overbook. Area take profitnya di 1500, ada upside cukup lumayan. Kalau memang sobat trader punya modal banyak, maka bisa swing trading di aneka tambang untuk perdagangan esok 5 Desember 2024. 1%, 2% di sini cukup lumayan kalau modalnya banyak. Selanjutnya area pada perdagangan hari ini menguat 4,72%, tertahan di EMA 50 disertai dengan volume cukup besar. Closing di 222, secara meteorologi ada normal distribusi atau ada small akumulasi oleh IH. IH akumulasi 399 juta, average price 216, closing di 222, asing ada jualan 42 miliar. Sudah membentuk higher low, low, higher low,
Tertahan di EMA 50 ada potensi untuk area mampu melanjutkan penguatannya. Dunia virtual online. Namun ya dipantau lagi pergerakan dari emiten ini karena terkadang cukup liar, seperti di perdagangan 4 November ini langsung dibanting, tanggal 5 November langsung dibanting. Akan lebih pasti jika memang untuk esok perdagangan 4 Desember 2024 area open low, maka bisa untuk spekulasi buy. Jika kita lihat riwayatnya di sini setelah menguat, koreksi menguat, lanjut menguat. Maka bisa kita pantau ini koreksi sudah ada tanda penguatan disertai dengan volume besar. Semoga ada penguatan lanjutan untuk area pada tanggal 4 Desember 5 Desember. Bisa dimasukkan watchlist untuk area. Mengingat ini salah satu sektor teknologi yang mana beberapa dari sektor teknologi juga mengalami penguatan cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Mulai dari MTech buka, meskipun buka di bawah turun. Goto, itu menguat cukup tinggi, maka area bisa jadi terkena sentimennya juga. Ini juga termasuk sektor teknologi yang menguat. Ada satu emiten lagi yang lain dari sektor teknologi yang belum menguat, yaitu DMMX, yang memang sudah kita jadikan watchlist utama pada perdagangan hari ini dan bisa jadi watchlist untuk besok. Namun tidak kita bahas di video ini karena baru kita bahas di video kemarin. DMMX juga menarik, namun ini juga menarik area karena sudah tampak penguatannya. Ada potensi area untuk bisa melanjutkan penguatan setidaknya ke 230. Jika berhasil breakout 230, berarti lanjut ke 240. Resisten sebelumnya 240. Hacknya ada di berapa ini? Mari kita lihat cara chart monthly. All time hacknya ada di 260. 260. Maka bisa dipantau kembali untuk area. Apakah dia akan sampai ke all time high-nya kembali atau tidak. All time high-nya di sini berarti 260. Ya. Mencoba menuju ke resisten di 260. Namun ini tampaknya ada trendline resistennya. Seperti ini atau ya. Ya, setidaknya kalau dapat di 220, nanti take profit 230 lumayan lah. Kita pantau-pantau lagi. Jika berhasil breakout downtrend line-nya seperti ini, maka ada potensi untuk area kembali menguat ke 240. Ya, semoga berhasil breakout trendline dari downtrend-nya ini. Lalu menguat ke 240, bahkan bisa ke 260. Harapannya bisa ke ATH lagi. Bisa di watch untuk area, namun sangat high risk ya, sangat high risk. Silahkan pasang trailing stop kalau sudah floating profit. Selanjutnya Goto, ya ini juga sektor teknologi yang menguat. Secara fundamental ada akumulasi besar disertai dengan akumulasi asing cukup besar, 85 miliar. BB, PD, YU, AK, RX, LS masuk. BB akumulasi cukup besar. Average price 74 yang distribusi MG, RO, AI, XL, YJ, YP. Saat ini Goto mampu bertahan di atas EMA 20, sudah membentuk higher low, kenaikan pada perdagangan 3 Desember disertai dengan volume besar. Padahal beberapa waktu yang lalu koreksi juga dengan volume besar, namun ini sudah ada perlawanan. Sempat menyentuh ke 77, berhasil breakout resisten di 75 yang tadi ada antrian cukup tebal, namun ternyata ditembus. 76 juga ditembus, sampai kemudian closingnya dibawa turun ke 75. Enjoy profit bagi sobat trading dapat di harga 68. Ya, kemarin spekulasi buy ketika koreksi, keputusan yang tepat sudah floating profit. Pasti sobat trader juga tidak menyangka bahwa penguatannya bisa setinggi ini di awal sesi. Sudah floating profit, tinggal diatur area take profitnya. Silahkan setamak sobat trader semuanya. Kira-kira mau take profit di harga saat ini atau mau take profit di harga yang lebih tinggi. Ya, kalau sobat trader benar-benar yakin bahwa Goto akan kembali ke 100, ya diberi silahkan kalau memang sangat yakin. RSI stokastik hampir golden cross. Jika besok hijau kembali, maka ini golden cross. Ada potensi untuk Goto mampu melanjutkan kontennya. RSI saat ini di 78. Setelah mampu breakout resisten di 74, koreksi cukup dalam. Ini cukup menarik. Pergerakannya Goto ini cukup menarik. Naik, koreksi cukup dalam. Konsolidasi, naik, koreksi cukup dalam. Naik, koreksi. Lalu naik, koreksinya cukup dalam.
Padahal ini resisten di 74 berhasil di breakout, harusnya 74 jadi support, namun tidak. Justru di bawah turun, di bawah 74, lalu kembali menguat. Kemungkinan ini akan kembali naik ya. Ini uptrend, jelas uptrend, sudah membentuk higher low. Low, higher low, higher low, higher low, higher low. Sudah floating profit, dipersilahkan dipantau untuk take profitnya. Keputusan ada pada masing-masing. Tidak perlu bertanya di mana area take profit, karena bisa jadi kalau saya suruh take profit duluan justru makin kencang naiknya. Selanjutnya JMAS pada perdagangan hari ini kembali menguat, enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di JMAS. Namun penguatan ini diakumulasi oleh XL, PD, YP, ID yang distribusi MG, YU, KK, YJ. Justru yang angkat harganya XL. Sempat menyentuh 150. Wow, cukup tinggi ya penguatannya. Enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di JMAS. Baru kita buatkan trading plan kembali karena ini juga menarik dan kita bahas di video sebelumnya bahwa ada potensi untuk JMAS mampu melanjutkan penguatannya. Sebab 2 hari terakhir koreksi dengan tanpa volume, kita sebut ini sebagai koreksi wajar. Koreksi wajar dan benar menguat sampai ke resisten kembali di 150, namun closingnya dibawa turun ke 141. Masih bisa dibuat kembali untuk JMAS pada perdagangan esok 4 Desember 2024. Syaratnya seperti biasa kalau open low, meskipun pada perdagangan 3 Desember tidak open low, opennya di 132, low-nya di 131, namun ternyata juga menguat. Konsolidasi sebentar, tiba-tiba lompat. Selamat bagi yang buy, karena tidak kita mention, sudah kita bahas di YouTube, sudah kita buatkan trading plan. Kalau sobat trader memang cermat, menganalisa mandiri, harusnya bisa profit lagi di JMAS, karena ini sudah beberapa kali kita profit di JMAS. Sudah tahu karakternya harusnya sobat trader untuk emiten satu ini. Biasanya memang sideways di satu, tiba-tiba lompat di satu 2. Selamat sobat trader yang sudah floating profit di JMAS. Kalau yang belum, mari kita pantau-pantau lagi untuk perdagangan esok. Secara metodologi memang normal distribusi. Selanjutnya Bino. Coba kita bahas emiten yang cukup volatil ini. Pada perdagangan hari ini menguat secara metodologi netral. Yang distribusi XL, AO, AI, yang akumulasi CCKK, XC. Netral. Penguatan pada perdagangan hari ini sempat menyentuh ke 218, low-nya di 187, open-nya di 194. Berarti dibuka di 194, bawah turun, kemudian menguat, bawah turun. Closing di 206, menguat 6,19%. Mampu bertahan di atas support MA20 dan MA50. Menjadi menarik untuk Bino. Ada potensi untuk Bino mampu melanjutkan penguatannya kembali ke 220. Resistennya saat ini ada di 220. Ini menguat, kemudian koreksi, menguat, koreksi, sudah ada penguatan, pertanda baik. Tinggal kita tawar-tawar saja kalau ingin beli Bino, Perma Plasindo di dekat MA20, dekat MA50 di sekitar 189 ya, 190 ya. Jika ada koreksi ke 190, justru nanti bisa kesempatan untuk spekulasi buy. CC average price-nya cukup tinggi di 205. XC apalagi nih, XC 211 average price-nya. Nyangkut. Namun bisa dipantau. Meskipun secara metodologi netral, kita pantau saja kalau ada koreksi ya. Kalau ada koreksi, jangan buy di last price jika memang tidak tahu ada keramaian, tidak tahu ada momentum. Karena ini supportnya cukup jauh. Kalau di bawah turun ke support, bisa jadi tertahan support, bisa jadi breakdown dari support. Lebih baik kita tunggu di support, pantau lagi jika tertahan di support. Jika konsolidasi di dekat 190, berarti tertahan ya. Jika konsolidasi di atas support 190, berarti tertahan koreksinya, tinggal menunggu waktu saja untuk Bino melanjutkan penguatannya. Strateginya seperti itu. Kalau sobat trader ingin trading di Bino yang bisa jadi cukup volatil, naiknya cukup cepat, koreksinya juga cukup cepat. Misalnya MCAP. Kita juga bahas emiten ini karena ini sudah hit TP2 kita ya. Hit TP2 baru kita punya trading plan untuk hari ini.
menguat cukup tinggi disertai dengan akumulasi yang cukup besar oleh BG, XL, CC, YP. Kalau MCAP ini sudah naik, maka biasanya naiknya bertubi-tubi. Kita buatkan trading plan karena tanggal 2 Desember ini ada volume yang cukup menarik. Ya, kita coba jelaskan alasannya. Tanggal 2 Desember. Nih, tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember ini sudah ada akumulasi yang cukup besar. Jadi Joy Trader itu membuat trading plan tidak asal. Kita juga menganalisa dari berbagai sudut pandang, dari akumulasinya, lalu dari volumenya, dan kita lihat ada akumulasi besar oleh BG pada perdagangan kemarin, sehingga kita buatkan trading plan untuk hari ini. Dan hari ini langsung ITP 2. Ada beberapa sobat trader spekulasi buy, selamat, enjoy profit. Kalau masih hold, ya dipersilahkan, karena sepertinya ini akan ada proyek berikutnya di Multikarya Asia Pasifik Raya. Volumenya cukup besar 2 hari terakhir. Kalau sudah naik biasanya naik. Namun ya hati-hati dengan bantingannya. Akan bisa cukup kencang juga bantingan dari Multikarya Asia Pasifik Raya ini. Nih, BG kemarin akumulasi 10 miliar. Hari ini akumulasi lagi. Kita lihat sampai tanggal 3. 2 hari terakhir 20 miliar total. Pas. BG akumulasinya cukup pas 20 miliar. Average price 248. Sudah floating profit lumayan. Jika ada koreksi ke 248 bisa dipantau. Namun hati-hati, kalau BG jualan ini habis nih, langsung bisa turun cukup dalam ini. 20 miliar, 805.000 lot. Ada XL, YP, average price-nya cukup tinggi. Enjoy profit bagi sebenarnya sudah spekulasi buy di Multikarya Asia Pasifik Raya. Entah karena apa alasannya, apa karena memang melihat volume pada 2 Desember, atau juga karena yakin dengan trading plan Joy Trader. Yang jelas selamat sudah floating profit. Itulah kenapa sobat trader juga harus analisa mandiri, karena kita berikan trading plan banyak. Sobat trader harus analisa ulang manakah emiten yang potensial untuk sobat trader dan manakah emiten yang memang sobat trader yakin untuk hold dan pasti naik. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan dari rekomendasi, karena keputusan jual belinya ada di tangan sobat trader semuanya. Kami tidak bisa mengatur untuk jual belinya. Meskipun ada trading plan, tetap jualnya ya terserah sobat trader, belinya ya terserah sobat trader. Harus diatur trading plan-nya masing-masing. Selanjutnya Wood pada perdagangan hari ini sempat menguat ke 328, namun ternyata di bawah koreksi. Meskipun begitu, ini cukup menarik. Secara terminologinya netral. Yang distribusi KK, CC, BK, yang akumulasi ODX, LGR. Ini menarik karena tertahan di atas EMA 20. Koreksi 4 hari terakhir sudah mulai tertahan. Bisa kita mulai pantau lagi untuk Wood Integra Indo Kabinet. Emiten ini memang pergerakannya cukup susah ditebak. Namun jika sobat trader memang tertarik dengan volatilitasnya, ya dipersilahkan. Bisa diakumulasi pelan-pelan di atas 300 ya. Di atas 300 jika ada koreksi ke atas di dekat-dekat 300 bisa akumulasi pelan-pelan. Harapannya nanti akan terjadi seperti 25 November langsung naik kencang. Karakternya memang seperti itu, akan cukup sideways sebelum naik kencang. Silahkan dipantau. Ini hanya strategi untuk analisa di emiten-emiten tertentu. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Jangan terlalu percaya dengan analisa dari Joy Trader. Harus dianalisa mandiri. Do your own research. Itulah beberapa emiten-emiten menarik untuk perdagangan esok 4 Desember 2024. Silahkan dipantau ulang manakah yang memang bisa spekulasi buy, manakah yang tidak, dan manakah yang memang sesuai dengan profil risiko sobat trader dan manakah yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan scalping, ya tidak perlu scalping, swing saja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.